Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Fa'usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ayuhal muslimun wal muslimat rahimakumullah. Kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang telah Ia turunkan kepada kita semua, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita bisa kembali berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala yang kita cintai ini, di mana kita akan kembali membahas dan mengkaji kisah-kisah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sejak beliau lahir hingga beliau wafat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, contoh yang baik bagi kita, uswatun hasanah kita, yaitu Muhammad ibni Abdillah Rasulullah, dan juga kepada para sahabat dan keluarga beliau serta pengikut beliau hingga akhir zaman kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami muliakan, pada kajian kita malam hari ini kita akan melanjutkan kembali apa yang telah kita bahas di pertemuan terakhir kita, yaitu mengenai Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih berada di Bani Sa'ad, atau di kampungnya Bani Sa'ad, yaitu sebuah kampung yang terletak antara kota Mekah dan kota Taif. Maka pada malam hari ini kita akan membahas salah satu peristiwa yang terjadi pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu masih berumur 4 tahun. Jadi sampai umur 4 tahun pun Rasul sallallahu alaihi wasallam yang masih kecil pada saat itu masih tetap berada di kampung, dikarenakan di kampung itu banyak faedahnya, seperti yang sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan yang lalu. Di antaranya adalah kemurnian bahasa, kemudian bersihnya lingkungan, dan lain-lainnya. Nah, maka satu hari ada satu kejadian yang aneh, yang tidak biasa, yang terjadi kepada diri Muhammad yang pada saat itu masih kecil. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan singkat dari Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atahu Jibril alaihi salam, bahwasannya suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi malaikat Jibril, wa huwa yal'abu, dan ketika itu si Muhammad kecil ini sedang bermain ma'al ghulman, bersama anak-anak yang lainnya. Artinya anak-anak yang juga tadinya dipersusui oleh ibu-ibu yang lain yang menjadi temannya Halimah
As-Sa'diyah, ya. Fa akhadahu, ya, maka kemudian Jibril ini menangkap atau mengambil si Muhammad yang masih kecil. Fasara'ahu, ya. Sara'ah ini artinya melawan, ya. Tadinya si Muhammad yang masih kecil kaget ketika ada seorang lelaki, ya, yaitu malaikat Jibril yang berubah wujud menjadi sosok lelaki datang kepadanya kemudian menangkapnya, ya. Maka hal yang lumrah, ya, yang normal apabila anak-anak ini diambil oleh orang yang besar, ya, oleh laki-laki, ya, hal normal apabila dia melawan, ya, karena mungkin dia takut, ya, akan diculik, ya, atau dibawa lari atau dibunuh, ya. Maka kemudian fasyaqqa an qalbihi, ya, kemudian lelaki tersebut, ya, membelah dada si Muhammad yang pada saat itu masih kecil. Fastakhrajal qalba, ya, maka kemudian diambillah hati si Muhammad yang masih kecil. Fastakhraja minhu alqatan, ya, kemudian diambil dari hati si Muhammad ini ada sebuah benda bulat, ya. Faqala hadza hadus syaiton minka, ya, ini bagian setan dari si Muhammad yang kecil, ya. Tsumma ghasalahu fi tostin min dahabin bima'in zamzam, ya. Kemudian bagian yang dikatakan bagian setan ini dicuci di dalam sebuah tempat yang terbuat dari emas dengan air zam-zam, ya. Tsumma a'adahu fi makanihi, ya, kemudian setelah dicuci dikembalikan ke tempatnya berarti ke dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waja'al ghulman yas'auna ila ummihi, yakni dhi'rahu murdi'atahu, faqalu inna Muhammadan qad qutil, ya. Maka kemudian teman-temannya si Muhammad yang pada saat itu bersama dia sedang bermain, ya, ini ketakutan, menyangka bahwasannya si Muhammad itu sedang dibunuh. Maka mereka pun kembali kepada ibu-ibu mereka dan mengatakan kepada ibu mereka bahwasannya si Muhammad sudah dibunuh, ya. Ada orang lelaki tadi datang, kemudian diambil si Muhammad ini, kemudian dibelah dadanya, ya. Maka kemudian ibu-ibunya ini pada takut semua, ya, termasuk kemudian kabar ini sampai kepada Halimah As-Sa'diyah, ya. Dan kemudian Halimah Sa'diyah menjadi takut, ya, dengan keadaan si Muhammad ini, ya. Karena takutnya kemudian tiba-tiba si Muhammad muncul dalam keadaan sehat. Sudah mendapat kabar dari anak-anak, ya, bahwasanya si Muhammad ini kok tadi diculik sama orang, dibelah dadanya, kemudian kok sekarang muncul tiba-tiba dalam keadaan sehat, ya. Terkejut juga si Halimah As-Sa'diyah, ya. Maka kemudian setelah peristiwa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikembalikan kepada ibundanya, yaitu Siti Aminah yang ada di kota Mekah, ya. Khawatir si Halimah Sa'diyah dengan kejadian yang baru saja berlangsung, ya. Takutnya ke depan akan datang lagi, ya, orang yang benar-benar akan membunuh si Muhammad, ya. Maka Halimah Sa'diyah nantinya tidak sanggup bertanggung jawab, ya. Akhirnya dikembalikanlah si Muhammad yang masih kecil ini kepada ibundanya Siti Aminah, ya. Qala Anas, maka kemudian Anas mengatakan wa qad kuntu ara athara dzalikal makhid fi sadrihi, ya. Kata Anas apa? Anas ini kan termasuk salah satu pembantunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang senang membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak ia masih kecil, ya, sejak ia masih berumur 8 tahun. Ya, dia sudah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk dia, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia orang yang faqih dalam agama, orang yang memahami ilmu-ilmu fikih, ya, dan ajarkan dia takwil, ajarkan dia ilmu tafsir, ya. Maka kemudian
Anas ini juga menjadi sahabat yang mulia di kalangan para sahabat. Maka kemudian Anas berkata, wa qad kuntu ara athara dzalikal makhid fi sadrihi. Aku melihat bekas di belahnya dada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini ada di dadanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anas pernah melihatnya, ya. Bahkan ada riwayat yang menyatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, itu 2 kali dibelah dadanya. Yang pertama yaitu ketika beliau masih kecil, yang kedua ketika beliau Isra Mi'raj. Ketika beliau Isra Mi'raj, ya. Kemudian kita diingatkan, ya, bahwasannya waman aujaza maqila fi haditsati syaqqi sadri qaulu Ibnu Hajar fil Fath inna jami'a ma warada 'ani syaqqi sadr wa istikhrajul qalb wa ghairu dzalika minal umuri khariqah lil 'adah, ya. Perkara-perkara yang berkaitan dengan dibelahnya dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah salah satu hal yang sebenarnya di luar akal sehat manusia, ya, di luar logika, ya. Maka kemudian Ibnu Hajar mengingatkan kita, ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dalam kitab Fathul Barinya Sahih Al-Bukhari mengatakan hal-hal ini, ya, yaitu pembelahan dada Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah hal-hal yang di luar batas normal, ya, di luar logika, di luar akal sehat. Tapi, ya, kita wajib percaya mimma yajibu taslimu lahu duna ta'arud li sarfihi an haqiqatin li salahiyatil qudrah fala yastahilu syai'in min dalik, ya. Jadi dia ingin mengingatkan kita bahwasannya ini semua itu sabit, ada beritanya dalam sahih. Seperti saya riwayatkan tadi, yang saya bacakan tadi itu riwayatnya Imam Muslim, beritanya sahih. Maka apa yang menjadi keyakinan bagi kita? Kita wajib percaya hal itu. Yajibut taslimu bihi, ya. Kita menyerahkan semuanya kebenarannya kepada kabar yang datang dari riwayat yang sahih, ya. Maka apabila ada yang mencoba meragukan kita, ya, membuat kita menjadi ragu-ragu, ya, maka kita katakan kami adalah orang muslim, orang yang beriman, ya. Jika datang kepada kami kabar yang sahih, yang riwayatnya benar, maka kami beriman dengan itu, kami percaya, ya. Terkadang ada masalah-masalah yang sifatnya di luar normal, di luar akal sehat, di luar logika, ya. Orang-orang yang tidak beriman itu mencoba membuat umat muslim ini menjadi ragu-ragu atas kebenaran kabar tersebut, ya. Maka kemudian kita lihat lagi, ya, apa hikmah daripada syaqqus sadr, ya, yaitu pembelahan dada, ya. Yang pertama adalah bahwasannya sebenarnya ini adalah sebuah pengumuman, ya. Pengumuman apa? Pengumuman bahwasanya anak ini akan menjadi rasul. Karena apa? Peristiwa pembelahan dada itu, ya, itu sampai kabarnya kepada kalangan Arab. Halimah Sa'diyah ketika mengantarkan si Muhammad yang kecil ini kepada ibundanya Siti Aminah, itu menceritakan kepada Siti Aminah apa yang telah terjadi. Oleh karena itu dipulangkanlah si Muhammad ini, ya. Maka kemudian berita ini sebenarnya tersebar di kalangan orang Arab, ya. Maka ini adalah satu pengumuman, ya, kepada orang-orang Arab di situ, ya, yang ada di kota Mekah, bahwasanya telah terjadi sesuatu yang luar biasa kepada si Muhammad kecil ini, ya. Maka ini seolah-olah menjadi pengumuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang Arab bahwasanya anak kecil ini kelak akan menjadi rasul, ya. Yang kedua adalah tahyi'ah. Memang Allah benar-benar sedang mempersiapkan anak ini untuk menjadi rasul, ya. Jadi apa-apa yang terjadi kepada Rasulullah SAW sebelum beliau mendapatkan wahyu,
ya. Itu semuanya sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk peristiwa ini, ya. Termasuk peristiwa ini, ya, ini adalah persiapan Allah Subhanahu wa taala kepada si Muhammad yang masih kecil, ya. Bahkan ada yang mengatakan, ya, ini berkaitan dengan anak muda, ya, yang mungkin belum menikah, ya. Rasulullah SAW, ya, itu kan sepakat ulama bahwasanya ketika beliau menikah itu umurnya 25 tahun. Memang itu bukan sunnah karena beliau belum jadi rasul pada saat itu, tapi ada kemaslahatannya di situ. Ada persiapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah di umur 25 tahun, ya. Maka, ya, bagi yang ingin menikah, cobalah persiapkan umurnya menikah di umur 25 tahun, ya. Yang belum sampai 25 tahun siap-siap dari sekarang sampai umur 25 tahun nanti menikah. Yang sudah lewat jangan kelewatan jauh lagi, ya, karena Allah persiapkan Rasulullah itu di umur 25 tahun ketika ia menikah. Memang ini bukan sunnah, ya, tapi ada hikmah di balik itu semua. Ya, mungkin kekuatan badan kita itu baiknya menikah di umur 25 tahun. Mungkin ada hikmah-hikmah kesehatan di situ dan hikmah-hikmah yang lainnya. Tapi kalau kita tanya apakah itu sunnah, itu bukan sunnah karena Rasulullah belum mendapatkan wahyu pada saat itu, ya. Kita belum ada kewajiban untuk mengikuti beliau pada saat beliau menikah. Nah, tapi ada persiapan Allah Subhanahu wa taala terhadap diri seorang Muhammad pada saat itu. Nah, termasuklah persiapan itu adalah peristiwa pembelahan dada Muhammad yang masih kecil pada saat itu, ya. Ya, selanjutnya kita akan terus maju lagi, ya, ke peristiwa selanjutnya, yaitu ketika beliau berumur 6 tahun, ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 6 tahun, ya, sebuah peristiwa yang dicatat dalam sejarah adalah perginya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama ibundanya Siti Aminah, ya, ke makam ayahnya, ya, ke makam ayahnya yang ada di kota Madinah, ya. Maka Aminah mengajak Muhammad, ya, mengajak beberapa pembantunya, ya, untuk menuju ke kota Madinah, ya. Tidak ada catatan sejarah yang terlalu panjang mengenai ini, ya, hingga akhirnya ketika si Muhammad dan ibunya Siti Aminah, ya, selesai menziarahi makam ayahnya, mereka kembali ke kota Mekah, yang dimana di tengah jalan ternyata di sebuah perkampungan yang berada di Abwa, ya. Saat ini pun perkampungan tersebut juga namanya disebut dengan Kampung Al-Abwa, ya. Siti Aminah meninggal dunia di tempat tersebut hingga kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi anak yang yatim piatu, ya, menjadi anak yang yatim piatu yang kemudian tanggung jawab pemeliharaan Muhammad yang pada saat itu masih kecil itu diambil oleh kakeknya, yaitu Abdul Muttalib, ya, Abdul Muttalib. Abwa, ya, ini tempatnya adalah sebuah tempat yang berada di antara jalur Mekah dan Madinah, jalur lama, ya, jalur qadim, ya, orang bilang jalur qadim, yaitu jalur lama. Karena kalau kita melalui jalur yang baru, jalan yang baru saat ini, itu kita tidak menemukan lagi sebuah kampung yang namanya Abwa, ya. Jadi kalau kita ke sana, berjalan kita dari Mekah dan ke Madinah dan kita menelusuri jalan yang baru, kita tidak akan menemukan tempat ini, ya. Jadi kalau ada yang umroh atau haji nanti ingin mencari tempat-tempat, ya, dikuburkannya Siti Aminah, itu tidak akan menemukannya karena bukan jalurnya, ya. Tapi kalau kita pakai jalur yang lama,
ya, itu antara jalan antara kota Mekah dan Madinah, itu mungkin bisa menemukannya, ya, kampung Abwa, ya. Kalau sudah ke sana pun itu harus mencari tempat yang tepat. Artinya apa? Tempat dikuburkannya Siti Aminah ini juga masuk ke lorong-lorong lagi, ya, bahkan dia tempatnya berada di atas sebuah bukit. Ya, jadi kita harus turun dari mobil, kemudian jalan kaki, dan kemudian kita baru menemukannya. Tempatnya tidak terlalu jauh dengan tempat peristiwa Perang Badar. Ya, Perang Badar nanti kita akan ceritakan, ya, ini kurang lebih sekitar 200 km lah, ya, dari kota Mekah juga dari kota Madinah. Ya, artinya dia berada di tengah-tengah, ya, tidak terlalu jauh dari tempat peristiwa Perang Badar, ya. Nah, kita kembali ke kisahnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah Aminah meninggal, resmi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi yatim piatu, dan kemudian penjagaannya diambil alih oleh pamannya Abdul Muttalib, ya. Dan Abdul Muttalib sebagai kakek, ya, kakeknya Muhammad yang pada saat itu masih kecil, itu sangat menyayangi si Muhammad yang masih kecil, ya. Bahkan dikatakan apapun yang si Muhammad ini minta, kakeknya selalu menyediakannya, ya. Apapun yang ia lakukan itu kakeknya tidak pernah memarahinya, ya. Bahkan terkadang si Muhammad ini menjadi anak kesayangan, ya, seperti anak sendiri, ya, bagi si kakek Abdul Muttalib, ya. Hingga kemudian memang tidak ada juga kisah yang diceritakan terlalu panjang ketika Rasulullah SAW dirawat oleh kakeknya, ya, hingga akhirnya kakeknya ini meninggal dunia di saat si Muhammad berumur 8 tahun, ya. Setelah kakeknya meninggal dunia, maka penjagaan dan pemeliharaan si Muhammad yang masih kecil diambil alih oleh pamannya, yaitu Abu Thalib, ya, diambil oleh Abu Thalib. Dan Abu Thalib juga sangat menyayangi, ya, si Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu masih kecil, ya, seperti beliau menyayangi anak-anaknya sendiri juga, ya, termasuk ada Ali, ya, termasuk ada Ali bin Abi Thalib.